Hai teman-teman, selamat datang di Sedang Viral bersama saya Gracia Bern. Teman-teman, Thailand mengeluarkan peringatan suhu panas ekstrim pada Kamis lalu. Menurut pemerintah setempat, sengatan panas atau heat stroke ini terjadi di sepanjang tahun ini dan sudah menewaskan kurang lebih 30 orang. Gelombang cuaca panas yang diketahui melanda sebagian kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 pekan. Itu yang kami dapatkan informasinya. Lalu bagaimana situasi di sana? Sepanas apa ya kira-kira heat stroke yang ada di Thailand saat ini? Langsung saja kita tanya dengan warga negara Indonesia di Bangkok, Thailand. Ada Andika Wahyu Afrianto, mahasiswa S3 di Universitas Chulalongkorn. Selamat sore, Mas Andika. Apa kabar? Sehat? Gimana Mas di sana? Panas banget nggak? Panas apa sih, Mas? Selamat sore Mbak. Ya di sini lagi cukup panas banget Mbak, karena emang bulan-bulan April itu emang biasanya puncak summer ya di Thailand. Jadi emang cukup panas, suhunya juga sampai 40 derajat juga sometimes gitu. Oke, jadi kalau Mas lihat saat ini warga gimana Mas di sana? Kan panas banget sampai 40, bahkan kalau kita lihat dari website BMKG-nya Thailand gitu ya, sampai 41 derajat. Orang-orang pada ngapain sih di sana? Gimana sih mereka menghadapi ini? Kalau aktivitas pastinya normal ya Mbak. Seperti biasa kan kita beraktivitas normal. Cuma paling memang lebih sering melihat orang-orang yang keluar pakai payung dan segala macam. Mau saya sendiri pun juga payung itu nggak lepas dari tas gitu sih, karena emang kalau siang itu panas banget juga. Terus biasanya kita lebih banyak menghabiskan waktu di ruangan gitu, kayak saya juga lebih banyak di ruangan kayak gitu. Di kampus-kampus juga mahasiswa banyak yang menunggu di ruangan daripada di kayak kantin atau sebagainya kayak gitu. Oke, Mas, kalau dari video yang Mas kirimkan ke Liputan 6 SCTV kan semua aktivitas di dalam ruangan. Bahkan tadi saya lihat ada yang sampai tiduran ya, rebahan di kursi untuk mungkin mereka kepanasan seperti itu. Sejauh ini yang Mas lihat kondisinya masih stabil atau masih kondusifkah di sana? Kalau apakah ini lumrah di Thailand, Mas? Sebenarnya cukup lumrah sih Mbak, karena memang setiap tahun tuh di bulan-bulan tertentu ya, which is di April ini memang suhu yang paling tinggi ada di sini gitu. Jadi sebenarnya ini udah biasa ya masyarakat, dan setiap tahun memang pemerintah pasti di sekitaran bulan April memang mengeluarkan himbauan terkait dengan suhu tinggi gitu. Jadi kayak suhu tinggi ini memang udah makanan tahunannya orang sini gitu ya. Cuma memang uh, di momen-momen saat ini biasanya kayaknya yang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan untuk menghindari cuaca yang begitu ekstrim di luar seperti itu. Thailand saat ini sedang musim apa ya, Mas ya? Kita lagi di musim panas untuk saat Mhm. ini, jadi memang sangat wajar ya Mbak kalau misalkan uh, suhunya itu panas di sini. Sebenarnya yang lebih bikin panas itu adalah humidity apa? Kelembapan ya, kelembapan Ya, kelembapan. udara di Thailand. Ya, di Thailand itu yang rendah gitu. Makanya kayak terasanya jadi lebih panas seperti itu. Kayak misal suhunya nih 40 gitu, tapi real feel-nya tuh bisa di atas itu gitu karena humidity tadi yang rendah. Oke. Kalau dari pengalaman Mas Dika di sana, nah tadi 40 nih misalnya suhunya, tapi feels-nya yang dirasakan berbeda seperti itu. Perbedaannya dengan Indonesia apa sih Mas? Kalau di Thailand biasanya jadi lebih haus. Perbedaan-perbedaan sesignifikan apa dengan negara kita Indonesia? Uh, ya di Thailand karena terlalu apa ya Mbak, terlalu eh, kering ya Hmm. terasanya. Jadi Hmm. memang lebih mudah eh, terasa hausnya. Makanya himbauan-himbauan yang dikeluarkan di pemerintah itu adalah kayak waspada panas karena nanti bisa menyebabkan kehausan, lebih ke himbauan seperti kalau pingsan, pusing dan sebagainya. Makanya kayak juga diberikan himbauan kayak bagaimana sih penanganannya dari pemerintah seperti itu yang keluar di media lokal sini ya. Makanya memang perbedaannya seperti itu sih, lebih terasa lebih kering di sini daripada di Indo. Oh, oke, oke. Nah, Mas, kira-kira apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah di sana untuk bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini gitu? Uh, Sejauh ini pemerintah mengeluarkan himbauan ya Mbak. Jadi dan Mhm. memang merilis berita kayak berapa sih total
korban jiwa jika memang ada dalam rentang waktu musim panas kan berarti dari Januari sampai dengan April saat ini gitu mereka merilis Mhm. oh ada sekian korban jiwa gitu yang tadi sudah Mbak sebutkan juga 30 korban jiwa sepanjang uh, tahun ini gitu ya. Nah, lalu kemudian pemerintah mengeluarkan himbauan bahwa dalam 1 minggu ke depan ini memang akan menjadi puncak daripada suhu ekstrim ini sehingga pemerintah banyak mengeluarkan himbauan kayak untuk kita lebih banyak berjam dalam ruangan, lalu waspada terhadap dampak-dampak yang bisa ditimbulkan untuk kesehatan kita seperti itu. Oke, Mas, tadi kan juga sempat kita bahas soal adanya korban jiwa di sepanjang Januari sampai April sekarang ini sudah 30 korban jiwa itu yang banyak juga diberitakan oleh media-media lain seperti itu. Mas tahu nggak kira-kira mereka ini kebanyakan dari wilayah mana yang Mas lihat dari pemberitaan di sana juga respons warga lokal seperti apa? Kalau untuk spesifik kayak ini dari sekian korban itu di mana sih itu memang tidak ada kayak rilis pastinya ya Mbak. Saya pun juga kurang tahu gitu di mananya. Cuma memang ada beberapa provinsi yang mengeluarkan bahwa di provinsi tersebut itu adalah daerah-daerah yang paling rawan seperti contohnya di Bangkok, lalu di Udon Thani, lalu di Songkla, di Trang seperti itu provinsi-provinsi beberapa provinsi yang mengeluarkan statement bahwa di mereka itu sangat ekstrim seperti itu dan menghimbau masyarakatnya untuk yang terutama yang berada di daerah sana itu untuk lebih berhati-hati seperti itu. Untuk kota-kota wisata seperti contohnya Bangkok ya, jelas saat ini sudah dilanda serangan panas begitu. Lalu ada Pattaya. Kira-kira apakah ada imbauan-imbauan khusus untuk para wisatawan baik lokal maupun mancanegara nih, khususnya misalnya warga negara dari Eropa, Amerika seperti itu yang tidak biasa dengan suhu panas seperti ini? Ataukah Mas mendengar adakah korban jiwa ini dari warga negara asing? Kalau untuk sejauh yang saya lihat di media lokal dan juga pengamatan saya gitu ya, Mbak. Untuk warga asing sepertinya belum ada ya, belum ada dalam artian kayak korban dari panas ekstrim ini seperti itu. Tapi memang sebenarnya kan bulan April juga bulan di mana Thailand ini memiliki banyak festival ya Mbak. Dan memang uh, himbauan itu lebih dikeluarkan untuk hal-hal seperti itu Mbak. Jadi kayak bagaimana kita as a tourist gitu atau foreigner yang berkunjung ke Thailand mungkin untuk menikmati beberapa festival di Thailand ini tapi dalam situasi yang panas seperti itu apa yang perlu disiapkan seperti ya seperti tadi himbauannya persis kurang lebihnya mirip seperti apa yang dikeluarkan untuk panas ekstrim yang saat ini sedang melanda seperti itu. Oh, oke, oke, Mas. Jadi lebih kepada himbauan untuk misalnya menggunakan payung atau juga menggunakan skincare seperti itu ya, Mas. Jadi masing-masing Ya, personal ya, lebih ke ya. masyarakatnya seperti itu. Ini kalau kita lihat dari informasi TMD, Thai Meteorological Department atau BMKG-nya Thailand seperti itu ya, Mas ya. Hari ini 26 April suhunya di 38 derajat. Kemudian ada heavy rain atau hujan deras seperti hujan lebat ya. Kemudian beberapa hari ke depan ini akan ada suhu mencapai 41%, 40 sampai 41%. Kira-kira persiapan dari masyarakat biasanya seperti ini. Apakah Mas melihat ada persiapan khusus yang dilakukan? Eh, kurang lebihnya sama sih Mbak, karena itu tadi ya, mungkin masyarakat di sini udah lebih terbiasa dengan ini kan, maksudnya ya mereka di bulan ini pasti akan menghadapi suhu tinggi, jadi ya persiapan mereka sejauh ini teman-teman saya juga yang di kampus ya tidak terlalu berbeda dengan apa yang saya terapkan ya, jadi kayak bawa payung, karena lebih eh, sunscreennya lebih ditingkatkan, dibawa terus kayak gitu-gitu. Lebih eh, lebih banyak juga kami menghabiskan aktivitas di dalam ruangan sehingga untuk siang harinya gitu. Karena terkadang misal kayak di BMKG nih ada heavy rain atau segala macam hujan kayak gitu. Tapi in reality-nya tuh tidak. Jadi kayak lebih kayak gitu sih Mbak yang Oh, kita bahkan di lakukan. reality yang tertulis heavy rain mungkin ada hujan lebat tapi kenyataannya tidak ada seperti Kenyataannya, itu. ya kenyataannya hanya panas saja Oh, gitu. Pun hujan paling kayak nggak nyampe 1 jam sudah selesai gitu. Jadi kayak tetap tapi hujan lebat. Hujan lebat atau kayak gerimis biasa, Bang? waktu itu sempat hujan cukup lebat, tapi nggak sampai yang kalau misalkan hujan lebat yang misal di Indo sampai ada petir atau segala macam itu nggak yang seperti itu, hanya hujan deras saja. Cuma emang Oh, durasinya tuh nggak lama. Di sini tuh kalau hujan tuh
durasinya tidak lama. Makanya yang bikin panas itu justru lebih karena humidity-nya tadi yang enggak, karena jarang Oh, oke. hujan juga, makanya kayak udah panas, semakin terasa panas karena kering. Mas lihat di sana ketika ada suhu ekstrim seperti ini, apakah pemerintah memperlakukan, kalau di Indonesia kan ada WFH, work from home. Pemerintahnya Eh, memperlakukan work from home nggak? Sejauh ini sih saya belum mendengar atau belum melihat ada teman-teman yang WFH juga. Mbak. Ini kan teman-teman Indonesia juga yang kerja itu kayak mereka kerja senormalnya saja seperti itu. Cuma memang kan Kalau di Thailand ini kadang jam kerja itu mulainya sedikit lebih siang ya Mbak, dibandingkan di Indo, termasuk kayak jam kuliah juga. Makanya kayak eh, kita lebih ke eh, berupaya untuk paling datang sepagi mungkin sebelum mataharinya terlalu terik dan pulang sesore mungkin. Kalau saya ya, kalau saya. oke, nah Mas yang terakhir nih pertanyaan saya, kira-kira apakah ada imbauan yang dikeluarkan oleh KBRI di sana untuk bisa memberikan informasi ataupun instruksi terhadap seluruh warga negara Indonesia, khususnya misalnya di Bangkok, di tempat Mas saat ini, atau di wilayah lain, apakah ada informasi-informasi semacam itu, Mas? Sejauh ini informasi dari kedutaan itu pasti mengikuti informasi dari uh, pemerintah lokal di sini ataupun juga pemerintah di negara kita seperti yang jadi untuk kasus yang gelombang panas ini memang KBRI juga pastinya mengikuti himbauan atau instruksi dari pemerintah lokal. Jadi saat pemerintah lokal mengeluarkan statement, biasanya KBRI merepeat statementnya di himbauan mereka seperti itu. Jadi memang untuk saat ini ya kami pun mengikuti apa yang dikeluarkan oleh pemerintah lokal, termasuk juga kedutaan. Ya, termasuk tadi persiapan personal ya, untuk mempersiapkan diri seperti menggunakan payung, pakaian yang nyaman, dan juga sunscreen seperti itu ya, Mas Andika ya. Sekarang lagi Oke, baik Mas Andika, terima kasih sudah berbagi pengalaman kepada kami Liputan 6 SCTV. Semoga teman-teman di sana warga negara Indonesia dalam kondisi yang baik dan sehat dan tetap bisa beraktivitas di tengah panasnya kota Thailand saat ini. Terima kasih sekali lagi Mas sudah bergabung bersama kami. Saya Gracia Ben pamit. Sampai berjumpa di Sedang Viral selanjutnya. Bye.